kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus ke sana akan hijau kembali berpadang rumput. Satu karunia yang saya baca dari Allah SWT pada pagi menjelang siang hari ini, di hari Senin tanggal 23 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 April 2026. Saya ditakdirkan untuk yang pertama kalinya menginjakan kaki masuk dan bermajelis di masjid kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru, yaitu Masjid Paripurna Ar-Rahman di Kota Pekanbaru ini. Nah, saya bersyukur apalagi pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan para calon bidadari surganya Allah SWT. Betul pada calon bidadari surga? Sedikit yang amin, sedikit yang berminat. Bunda tak mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini. Mau Bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan Bunda duluan? Oh, kan benar. Baik. Yang saya hormati dan semoga Allah, Ketua Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid Tamin Masjid Al-Rahman. Dalam hal ini juga yang saya hormati Ketua Harian dari Tamin Masjid Al-Rahman, Bapak Haji Dr. Muhammad Asulbi, MSc Asubri, ya saya MSc. Saya baru sekali bertemu dengan Dijab Rahman, ketemu sama beliau. Dalam hal ini juga yang mewakili dari kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Al-Rahman, Ustaz Rahmat ini sahabat saya, Bu. Kami sudah 8 tahun bersama beliau di Al-Khairat di Dubai. Sudah 3 tahun terakhir nggak bertemu, buat cuma WhatsApp saja, luar biasa. Dan qadarullah kami dipertemukan di sini. Nama kami sama, saya Rahmat Rahmat, tapi nasib kami beda. Beliau jadi pembesar di sini, alhamdulillah pembesar ya, Pak. Mobil khusus yang saya hormati sebagian Allah, Bunda kita, Bunda Yuni. Mohon maaf Bunda, saya nggak sempat nanya Bunda. Saya lihat nama Bunda dari gantengnya. Terima kasih Bunda sudah mengundang kami, dan juga Bunda Raja. Untuk saya seluruh Bunda Raja sebagai penasehat dari komunitas Ummu Solihah, dan juga yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, para Bunda calon bidadari surga dari komunitas Ummu Solihah, dan juga bapak-bapak yang sama-sama hadir. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Isi dompetnya nggak kurang? Oh, enggak. Sama dengan saya. Baik, kalau bicara dompet pasti kurang terus. Mudah yang kita suatu hari saya ditanya oleh jemaah, Ustaz ini kan suka bicara tentang hari kiamat. Di mana-mana Ustaz bicara hari kiamat. Emang Ustaz tahu kiamat kapan terjadi? Udah tanya gitu sebenarnya. Bunda, kok Bunda tanya gitu? Ya kan Ustaz bahas hari kiamat terus. Emang kapan kiamat terjadi Ustaz? Oh, Bunda tanya gitu sama saya. Jangankan saya, Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, betul? La ya'lamul majali illa Allah ya saja, tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang Rasulullah tahu kiamat itu kapan terjadinya tidak banyak, hanya sedikit. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi. 5 hari lagi hari Jumat. Nah kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti azan tak lagi terdengar di muka bumi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak lagi terdengar azan berkumandang. Jadi kalau azan masih berkumandang, bersyukur kiamat masih ya. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sehingga Quran diangkat dari muka bumi. Bahkan dari para penghafal Quran itu akan dicabut, Bunda. Sampai ada ulama cerita, nanti itu diceritakan dalam satu nas, ada orang-orang sedang sholat. Karena hafalan masih ada, belum dicabut, rakaat pertama aman. Ya,
masih hafal, belum disapa semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aman. Dia baca surat pilihan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud, bangkit masuk ke rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran. Allahu Akbar. Imam lupa dengan bacaan Qurannya, termasuk Al-Fatihah. Imamnya lupa, makmumnya kesel. Lalu satu rakaat kok imam diam. Subhanallah, subhanallah. Ya, mereka tidak tahu kalau Allah sudah mencabut hafalan Quran dari ingatan mereka. Padahal imamnya hafal 30 juz. Seperti Ustaz Rahmat ini hafal 30 juz apa juz 30 Ustaz? Juz 30. Sama kalau gitu ya. Juz 30. Ya, maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam balik badan. Lima la tuzakirtumu dalam atas itu bilaya. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan bacaan Quran. Makmumnya kenapa bilang, kaifa nuzakiruka wa qad nasina ayat? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Imamnya lari ngambil Quran di lemari. Begitu dibuka mushaf Quran kita nanti bersih putih semuanya, seolah-olah belum pernah dicetak. Tidak ada satu huruf pun nanti di mushaf Quran kita ini nanti bersih semua. Kenapa Allah angkat Quran dari muka bumi? Kiamat itu azab yang terburuk. Kiamat azab yang terburuk. Sementara Quran kalam suci Allah yang maha suci. Tidak mungkin kalam Allah yang suci ini terkotori oleh azab yang buruk. Itu. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi, melainkan nanti orang beriman tak lagi berada di muka bumi. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan angin dingin. Rasulullah SAW sampaikan, "Satarihum min ardil Hijaz." Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Aina al-Hijaz? Al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Terus sama iniin diberi nama iniin karena lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin habatin min al-iman illa sayang. Tidak ada seorang pun yang walaupun imannya cuma sebesar biji sawi di dalam hatinya, angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi bunda, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu iliin. Enak sekali ini angin, segar sekali, tahu-tahu cabut nyawanya. Angin ini akan berhembus dengan sangat cepat, maka dalam waktu singkat orang beriman habis di muka bumi. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk manusia yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tumasusa'ah, mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Makhluk yang paling buruk di muka bumi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syirara nasi fil alam alladzina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Nah, orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Alhamdulillah. Banyak ayat tanda-tanda yang lain sebelumnya yang Rasul sebutkan. Yang pertama yang berikutnya diantaranya adalah kiamat tidak akan terjadi. La taqumu sa'ah hatta tara ardul arabi mulujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus gersang akan hijau kembali berpadang rumput. Nah, kita saksikan sama-sama. Kemudian Rasulullah sampaikan kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Jadi saya baca kitab-kitab yang saya punya. Tidak ada kitab di rumah, saya beli
qadarullah karena saya dapat tugas ke Palestina Januari kemarin, kami baru ke Palestina. Jadi dalam setahun, tahun ini kami dapat jatah 4 kali ke Masjidil Aqsa. Nah, biasanya kami karena kerjasama dengan lembaga dari Kairo, maka kami menggunakan pesawat Egypt Air. Kami transit di Kairo. Jadi kami 3 hari di Kairo, kemudian 3 hari di Jordan, 3 hari di Palestina. Nah, Bunda yang ingin berangkat ke Masjidil Aqsa bersama saya, insya Allah bulan Juni nanti Bunda, kita berangkat kembali ke Masjidil Aqsa, ke kiblat pertama kita umat Islam, kiblatnya para nabi dan rasul, padang mahsyar kita nanti di akhirat, ketika kiamat terjadi hancur alam semesta, kita dibangkitkan di yaumul ba'ats. Padang mahsyar kita adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa itulah padang mahsyar kita. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ini angin aura kebangkitan Islam sepertinya telah dekat. Nah, menjelang kebangkitan Islam, kondisi dunia hancur lebur luar biasa, dan nyawa manusia dianggap murah. Bunda, sudah terjadi kan? Ya, saya saat ini bekerja sama dengan Sahabat Peduli Memanggil. Nah, Sahabat Peduli Memanggil ini merupakan sebuah lembaga yang komit untuk menyalurkan bantuan dari Indonesia, terutama ke Gaza, Palestina. Saya sudah kenal Ustaz Amrozi, Ustaz Fadil, kemudian ada Ustaz Abdul Manaf. Ustaz Abdul Manaf. Nah, beliau juga pengurus dari SPM. Ini teman-teman juga ada Pak Agus, Ustaz Joko. Nah, Bapak Ibu Dr. Itu pada yang Dr. Bulan Januari saya coba, Januari 2024. Saya berdua dari Indonesia. Saya dan Ustaz Randi Ilhamsah, beliau dari Pekanbaru, dari Panam. Dari Garuda Sakti kalau nggak salah, dari Jalan Garuda Sakti. Beliau dan saya berangkat dari Indonesia. Kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Dubes RI di Kairo sudah 3 kali. Kami ngobrol, bahkan makan bersama dengan beliau. Nah, kami coba masuk saat itu. Ini beberapa kunjungan saya. Pada setiap saya ke Palestina, saya coba manfaatkan untuk mengunjungi, memberikan bantuan. Akhirnya mereka yang datang nyamar. Ini Syekh, orang terpadang, tapi belum menyamar jam 2 malam, jam 1 malam datang ke hotel saya. Saya berikan bantuan ini dalam bentuk uang cash. Kemudian ke Direktur Masjidil Aqsa, Syekh Umar Al-Kiswani, beliau sedang di Jordan. Saya bicara waktu kapan pada beliau, saya minta izin untuk menyalurkan donasi untuk perbaikan Masjid Kibli, 1 dari 5 masjid besar di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, komplek. Di dalamnya ada 18 masjid. 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Salah satunya Masjid Kibli yang berkubah hitam, itu Al-Aqsa. Ada Masjid Domba Udrok yang berkubah emas, itu juga Masjidil Aqsa. Sebelum pulang, biasa saya sowan ke guru saya, ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau mengkader beberapa anak-anak yatim untuk menjadi pejuang yang akan membebaskan Palestina. Saya tahu itu, dan para guru-gurunya kami salurkan beberapa, hampir 100 juta untuk beliau, untuk anak-anak yatim yang beliau pelihara bersama istri saya. Nah, ini ketika saya di Kairo, saat itu saya ngobrol dengan Kepala Biro Politik Indonesia di Kairo, Ibu Dian. Saya berangkat sama Ustaz Randi. Alhamdulillah ada Palang Merah Indonesia sudah lebih dulu berada di sana. Ini kami di Kairo. Rencananya dari Kairo kami ke Ismailia ke Al-Aris ke Rafah baru masuk ke Gaza. Tapi kalau Ibu Dian mengatakan, Ustaz tidak, ini tahun terakhir saya tugas di KBRI Kairo, Mesir. Ustaz, ini Pak Jokowi bilang semua WNI evakuasi, nggak boleh ada yang masuk, keluarga. Ustaz malah masuk, tidak Ustaz. Akhirnya saya hanya di perbatasan udah, dan kita ngobrol dengan Direktur Rumah Sakit Palestina, Ustaz Randi Ilhamsah dari Panam yang baru, dan ini Direktur Rumah Sakit Palestina. Saya sampaikan kepada beliau rencana kunjungan kami ke ini mau ke Gaza. Baru 4 bulan membantu ya, bom masih di sana sini. Kami sudah siap untuk tidak kembali saat itu. Saya sudah berpisah dengan istri saya, sudah minta izin kalau kita tidak bertemu, saya tidak pulang lagi, nanti kita ketemu di surga ya. Saya bilang begitu sama istri, kalau rumah saya balik lagi. Nah, ini kepada Bulan Sabit Merah Palestina, ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tariq Arafat. Nah, ini disaksikan Pak Arifin dan Pak Ridwan, kita serahkan ini. Udah, kenapa harus Palestina? Udah. Nah, ini momentum di mana saya mengunjungi 20 Palestina, Ustaz.
Karena Palestina ini jantung dunia. Ya. Profesor Karl Hauser, gurunya Adolf Hitler, mengatakan Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Siapa yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia, Bunda. Maka dia mulai dari Palestina. Maka jika ingin menyelesaikan masalah dunia, mulailah dari Palestina. Ya, bahkan secara geografis, Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, Eropa, dan Asia. Itulah kenapa 90% lebih para nabi dan rasul dilahirkan di Palestina, dibesarkan di wilayah Syam, menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada satu pertanyaan menarik. Hudzaifah ibnul Yaman, bukan Hudzaifah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan. Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Summa ayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunannya Ustaz? Ya Rasulullah, arba'una sanah, 40 tahun. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat, tapi maknanya padat. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, itu titik nol peradaban. Dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa karena paling jauh dari Mekah saat itu. Jaraknya 1233 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang ditempuh Rasulullah SAW. Yang membangun masjid ini adalah Nabi Adam alaihissalam dibimbing malaikat Jibril. Jadi kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam membangun dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Titik nol peradaban. Berarti Allah menetapkan takdir kita di muka bumi, kehidupan kita di muka bumi bermula dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya apabila manusia di seluruh dunia sudah mulai berbicara tentang matanya tertuju kepada Palestina, Gaza, setiap hari kita mendengar Gaza, Palestina. Ini isyarat bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Bunda, sepi kemana ini Bunda? Masih bersama saya? Jadi masuk surganya? Jadi besok? Oh enggak. Jadi kalau manusia, if all seeing us are directed to Gaza, all seeing us, all over the world, this is the sign from God that we are now in the last episode of human civilization. Itu kata mereka. Dan saya sampaikan ini pada mereka. Apabila manusia di seluruh dunia matanya tertuju pada Gaza ini, itu pertanda kiamat telah dekat kepada kita. Sedekat apa Rasulullah sampaikan? Sambil menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi Baitul Maqdis aw fi adna fi Baitul Maqdis fasa'atu aqrabu ilaikum min kadibika ila ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Dan ini tidak lama lagi, insya Allah. Saya sudah mencium aura kebangkitan Islam. Kenapa? Para ulama dunia, terutama dari Gaza dan Palestina, mereka mimpi Rasulullah akan berperang di Palestina. Allah. Bunda, masih betah di Pekanbaru, Bunda? Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia sebentar lagi akan tiada. Bagi mereka yang rindu pada Allah, cinta akhirat, bergembiralah karena akhirat akan segera datang. Allah Akbar. Tapi sebelum itu, kemenangan Islam akan terjadi. Seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, nangis beliau, ini di ternyata beginilah cara Allah memasukkan mereka ke surga. Udah di Gaza, makam 680.000 syuhada itu tumbuh bunga-bunga yang indah. Makamnya harum penuh dengan bunga-bunga yang indah. Itu bukti mereka ahli surga.
Justru yang kita saksikan ini adalah tanda cinta Allah kepada Gaza. Sakit memang, kok tanda cinta Allah Ustaz? Kok cinta Allah yang menyakitkan Ustaz? Jangan salah Bunda. Inilah yang menjadi kabar gembira dari Rasul untuk kita. Bunda, kita waktu sampai jam berapa ini? Masih lama? Masih lama? Alhamdulillah. Baik, berarti lanjut Bunda? Lanjut Bunda? Jamaah. Ini jamaah. Lanjut. Saya baru dimulai ini. Bunda Rahmat Rasulullah Ta'ala. Bunda kenal malaikat Jibril? Tahu. Siapa malaikat Jibril Bunda? Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada tugas lain? Tidak ada. Berarti status malaikat Jibril nggak pernah update. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun kan? Berarti sudah 14 abad nganggur, 1400 tahun nganggur. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu gitu. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling banyak tugasnya. Tidak ada malaikat seabad Jibril tugasnya. Dan indahnya, luar biasanya, Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Ya. Dan Jibril fisiknya, kata Rasulullah SAW, Inna li Jibrila situmi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Sayapnya ada 600, nempel di mana tuh Bunda? Wa minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, ada 2 sayap yang tidak dibentangkan melainkan ketika Lailatul Qadar terjadi. Jadi ada 2 pasang sayap Jibril yang dibentangkannya hanya setiap Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yunshirhuma, dan apabila kedua sayap ini dibentangkan, fayujawizanil masyriq wal maghrib, maka ufuk timur tertutup sampai ufuk barat. Bayangkan ketika 2 sayap ini dibukakan, ufuk timur dan ufuk barat tertutup dengan kuasa sayapnya malaikat Jibril. Terbayang besarnya tubuh malaikat Jibril? Terbayang Bunda? Besarkan malaikat Jibril, betul? Ufuk timur ini tertutup oleh sayapnya Jibril. Tapi ketika berbicara siksa neraka, takut malaikat Jibril, takut. Ini kisah di mana Jibril meminta tolong Rasulullah agar Allah menghentikan nyala api neraka. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya sedang satu ini Bunda. Adakah kita cinta sama Rasulullah? Saya tidak yakin. Mungkin hanya pengakuan saya. Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, Palestina tidak akan menderita. Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni Palestina. Dan Palestina dikelilingi oleh negara-negara Islam Arab. Umat Islam di sekeliling Palestina Islam Arab ada 364,76 juta jiwa. Tapi di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Kok bisa 9? Sampai hari ini itu kemana 364 juta jiwa? Kalau betul kita cinta Rasulullah, tidak mungkin umatnya dibikin menderita. Maka Rasulullah tersenyum bangga di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah, kenapa kalian menyaksikan aku menangis seperti ini? Demi Allah, 3 hari 3 malam aku mengemis kepada Allah agar Allah mengharamkan neraka atas kalian. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sambil tersenyum bangga dan sahabat menangis mendengarnya. Ummati hadihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah. Bunda senang tidak Bunda? Ada yang jawab. Bunda, saya habis-habisan berekspresi ini. Bunda ada yang jawab. Bunda, senang tidak Bunda? Rasulullah berhasil membujuk Allah dan Allah mengabulkan. Kita tidak akan disiksa di neraka. Alhamdulillah.
Ummati hadi, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Hanya kita Bunda yang tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Laisa iqabun fil akhirah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dzambun katsir wa khati'atun katsirah. Idzan fama lana an na'adimu fil akhirah. Kalau kami tidak disiksa di dunia, bagaimana jiwa kami dibersihkan dari dosa dan salah kami? Ujilat hizukum fid dunya. Allah segerakan kafarat atas salah dan dosa kalian di dunia. Jadi bukan tidak ada kafarat atas dosa dan salah kita, bukan ada, tapi tidak di akhirat, di dunia. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Rasulullah menegaskan, Inna Allaha idza yuhibbu 'abdan ajilat hizahu fid dunya falaysa lahu fil akhirah. Jika Allah, sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Di akhirat tinggal menikmati surga. Maka tidak salah. Itulah kenapa umat Rasulullah duluan masuk surga, karena hisabnya sudah selesai di dunia. Betul benar? Bisa diikuti benar? Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Ada 3 cara Allah tunaikan kafarat atas dosa dan salah kita di dunia. 1, bil fitani, dengan fitnah, huru-hara, petaka akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, ujian keimanan ini berat zaman kita. Saking beratnya kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idin bidini kal-qabidi alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, satu tahun di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada iman Islamnya, orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api panas. Dituduh ekstremis, fundamentalis, teroris, intoleran, anti NKRI, sahabat fitnah. Betul Bunda? Panas kan? Padahal kitalah yang membela negara kita. Kitalah yang menjaga kebenaran. Kitalah yang jujur. Tapi mereka yang pendusta berkuasa, kita difitnah. Panas ke depan. Betul tidak Bunda? Tapi kalau dilepaskan padam cahaya Islam, betapapun panas kita pegang. Orang yang seperti ini istiqomah memegang teguh prinsip kebenaran Quran dan Sunnah, betapapun panas, dia akan mendapatkan pahala dahsyat 100 kali syahidnya para sahabat Allah. Hari ini kita istiqomah pegang teguh Quran dan Sunnah, tidak peduli kita kehilangan dunia, kehilangan pangkat dan jabatan, tidak peduli. Kita pegang keyakinan iman Islam kita 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid atas syahid. Jamaah. Pernah lihat orang mati syahid? Pernah? Belum? Mau lihat orang mati syahid? Ini dahsyatnya, mulianya orang mati syahid seperti ini Bunda. Allah Akbar. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Kenapa demikian? Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadarannya, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Itu benar. Tidak percaya, silakan buktikan. Yang kedua, kenapa orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya? Karena sebelum nyawanya dicabut, Allah melihatkan tempatnya di surga. Antara kita dengan surga hari ini konon ada 70.000 hijab. Antara kita dengan akhirat kita ada 70.000 hijab. Ketika sakaratul maut, Allah buka semua hijab tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, laqad kunta fi ghaflatin min hada, fakashafna anka ghita'ak. Sungguh manusia kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku.
sekarang ketika kalian sakaratul maut, aku buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka saat ini tatapan tajam. Maka siapapun ketika sakaratul maut tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya, maka perhatikan orang yang sakaratul maut, wajah dan matanya mensiratkan tempat yang akan menjadi tempat kembalinya di akhirat. Lihat ini benda. Lihat ini benda. Kira-kira yang dilihat di surga yang harus kita khawatirkan, kita mau dengan cara apa kita mengkafarati dosa dan salah kita, bunda? Bunda, mau seperti beliau? Mau apa kata Rasulullah? Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang memberikan kebutuhan orang yang berjuang di jalan Allah, dia cukupi bekalnya, dia cukupi makanan dan perbekalannya, dia sama dengan jihad bersamanya. Ketika si mujahid ini gugur mati syahid, maka dia akan dipanggil masuk surga bersamanya. Kita punya peluang untuk seperti itu. Bunda mau seperti itu? Yakin di Palestina ada yang sedang berjuang membela agama Allah? Nah, kita bantu mereka dengan harta kita. Andai uang kita 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta. Anda sampai, insya Allah SPM akan sampaikan ke Gaza. Saya akan berangkat membawa ini. Saya pertaruhkan jamaah saya, tanyakan sama istri saya. Setiap kali saya berangkat Palestina, saya pamitan pada anak dan istri saya. Saya khawatir syahid saat itu, karena saya berharap saya syahid di Palestina, atau di Suriah, atau di Syam. Karena Rasul katakan, orang yang syahid di Syam, dia insya Allah, jaminannya ridho Allah. Bunda, anda uang kita sampai ke mujahid, lalu mujahid apalagi dia hafal Quran, nanti dia akan memilih surganya, nama kita akan dipanggil oleh dia. Mau bunda seperti itu? Insya Allah SPM komitmen. Sekarang bunda, yuk berikan, tekankan dalam hati kita, ya Allah, saya ingin bantu Palestina. Ini jihad sebelum saya tidak tahu dengan cara apa aku menebus dosa dan salah saya. Saya tidak tahu dengan cara apa aku menuntut ridhomu, ya Allah. Sekarang ada kesempatan saya bantu pejuang di Palestina di akhir zaman ini. Izinkan saya membantu mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idza sadaqal azmu wa hasabi. Siapa yang berniat tekad kuat, ya Allah, saya ingin membantu Palestina. Wa hasabi, Allah mudahkan jalan membantunya. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk rame-rame sekarang. Bapak Ibu, mobil kita, rumah kita, harta kita tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika kita membantu pejuang di Palestina yang sekarang jelas-jelas sedang memperjuangkan agama Allah. Andai rakyat Gaza ingin sejahtera seperti kita aman, dari dulu mereka tinggalkan Palestina. Tapi mereka tidak pindah. Kenapa? Mereka biarkan korbankan hidup mereka untuk membela Islam agar Islam menyambut kedatangan Islam itu menang di bumi Palestina. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta, kita korban apa untuk Islam di akhir zaman ini? Yuk kita bantu mereka. Saya bantu mereka bunda. Baik, silakan.